Nah, oke guys, kali ini kita akan coba lagi alatnya. Kali ini yang akan kita coba di Presto Electric Primacook di sini yaitu kita bikin kue bolu. Nah, jadi langsung aja mungkin ya ke langkah-langkahnya. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama di sini untuk bikin kue bolu, langkah pertama kita buka tutupnya dulu. Nah, buka tutup. Nah, setelah tutupnya dibuka ini kita pijit dulu tombol yang buat penghangat pasakan. Nah, dipencet. Nah, ini fungsinya itu hanya buat nyairin mentega aja. Nah, setelah itu kita masukkan menteganya. Kalau untuk menteganya sendiri ini margarinnya bebas, mau pakai Blue Band silakan, atau sukanya Palmia, atau misalkan suka apa silakan, bebas ya. Nah, ini suka-suka. Nah, jadi ini fungsinya itu fungsi di BB di sini. Nah, ini nih fungsi di BB di sini hanya untuk nyairin menteganya aja. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, ini setelah mentega baru untuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini langkah pertama. Nah, adonan kita mixer ini kurang lebih gulanya itu 9 sendok makan. Nah, tapi kalau misalkan mau dikurangin, mau dilebihin silahkan tergantung bahan yang dipakai, karena kita telur yang dipakai di sini. Ini telurnya itu yang kita pakai ada 5 telur. Nah, ini kita masukin untuk telurnya. Nah, ini kita pakai 5 telur. Nah, ini setelah posisi telurnya masuk itu kita masukin gulanya. Sekali lagi gulanya itu kurang lebih sekitar 8 atau 9 sendok makan. Ini setelah gula sama telurnya masuk, kita mulai untuk proses mixer. Nah, ini. Nah, ini si telurnya itu di mixer. Ini kalau misalkan buat mixer telur sendiri ini tidak tergantung menit ya. Yang pasti mah kalau misalkan nanti posisi adonan sudah ngembang, warnanya itu udah putih, udah kental. Nah, berarti dia adonan sudah jadi. Nah, jadi sambil di mixer kita masukin baking soda. Nah, ini fungsinya buat pengembang. Nah, setelah baking soda masuk, nah ini nih, jadi kita prosesnya itu telur, gula, baking soda. Kalau yang suka pakai paneli boleh dipakai, kalau yang nggak suka jangan. Nah, terus ini posisi apa mentega. Nah, ini nih udah seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini udah siap, kita matiin aja dulu. Nah, matiinnya dipijit tombol yang X. Nah, ini udah mati kembali tuh. Jadi menteganya sudah meleleh. Kalau misalnya udah meleleh seperti ini udah dimatiin aja. Nah, ini kalau sudah dimatiin kayak gini tuh, ini kayak gini menteganya, wow, mantap. Nah, jadi ini guys proses mixer adonan. Nah, ini nih, jadi kayak gini tanda-tandanya itu kalau misalkan posisi adonan udah jadi itu kayak gini. Nah, posisi mixer kita matiin dulu. Kalau diangkat tuh, kalau misalkan masih netes kayak gini, berarti si adonan belum jadi. Nah, jadi tandanya adonan jadi itu kalau misalkan posisi, nah ini pas begitu diangkat, posisinya dia udah mulai kaku, nggak netes lagi, berarti dia adonan udah jadi. Nah, jadi ini kita mixer lagi guys. Nah, terus nih. Mantap. Nah, ini guys, tuh posisi adonan kue. Ini nih udah mulai mengental nih. Jadi kalau misalkan udah mulai mengental ini kelihatan ya, dia warnanya udah mulai putih. Putih kayak gini. Terus posisi adonan dia udah mulai kaku tuh, kelihatan. Tuh kayak gini tuh. Mantap, mantap. Ini yang kita pakai 5 telur ya guys ya. Jadi saya ulangi nih, telurnya 5, buat gulanya itu gula putih 8 sampai 9 sendok makan. Nah, terus nanti ini terigunya juga nih, ini sama nih terigu yang dipakai ini sama 8 atau 9 sendok makan. Jadi jumlah terigu itu kalau bisa disamain aja. Nah, ini udah mulai kaku nih adonan. Nah, ini prosesnya. Nah, udah cukup.
matiin lah. Coba. Nah, tuh kayak gini guys. Posisi adonan kalau misalnya udah jadi itu kelihatan kayak gini nih adonannya. Coba masukin. Nah, oke. Ini adonan udah jadi. Nah, kalau misalnya posisi adonan udah jadi kayak gini, sama. Nah, kita mixer lagi. Cuman kecepatannya itu kecepatan apa? Kecepatan yang rendah. Kalau misalnya di mixer itu biasanya ada angka 1. Jadi kecepatannya itu nanti di angka 1. Nah, ini kalau misalnya posisi adonan udah jadi kayak gini, nah terigu kita masukin pelan-pelan aja guys, kayak gini guys. Nah, ini tuh, jadi pelan-pelan kayak gini. Jangan lupa kalau misalkan posisi, nah itu, nah ini set, nah ini kita kasih esen pandan supaya warnanya lebih kinclong. Tuh, jadi kayak gini, wow, wangi. Tuh, jadi kayak gini. Nah, ini terigu sambil dimasukin pelan-pelan aja. Nah, jadi di pelan-pelan kayak gini. Dan jangan lupa kalau misalkan posisi terigu ini apa namanya tuh, kecepatannya itu di angka 1, kecepatan yang paling pelan. Nah, buat di mixernya. Nah, ini kayak gini tuh. Kecepatan pelan dan diusahakan kalau misalkan posisinya udah rata. Nah, mixer dimatiin. Nah, diangkat kayak gini. Nah, jadi nanti kita di ini lagi pakai apa? Spatula. Nah, spatula emang nggak Nah, jadi spatulanya nggak ada guys. Jadi pengganti spatula di sini kita pakai sendok makan. Alah. Ini jemput tetangga. Nih jemput tetangga apa dijual? Nih. Kayak gini tuh, mantap. Nah, mentega. Nah, ini tuh. Jadi kalau misalnya posisinya mentega kita masukin. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kayak gini guys, mentega dimasukin. Setelah mentega jadi kalau misalkan kalau tadi buat terigu itu mixernya yang paling kecil, tapi kalau buat mentega cukup diaduk pakai sendok atau pakai spatula yang tadi tuh. Kayak gini. Nah, ini kayak gini tuh kelihatan kalau misalkan posisi adonannya ini udah kental banget. Oh, bagus banget nih hasilnya nih. Kita pakai esen pandan. Nah, setelah kayak gini, jadi nanti posisinya langsung dituang aja. Nah, langsung dituang ke sini. Tuh, kayak gini. Kita langsung tuang. Tuh, ini kita tuang seperti ini. Adonannya, jadi setelah adonan jadi, masukin terigu, masukin mentega. Setelah semuanya tercampur, masukkan ke alatnya. Nah, ini tuh, sambil nunggu. Tuh, ini kayak gini. Nah, ini udah. Nah, kalau misalkan posisinya udah, kita tutup. Nah, tutup seperti ini. Ditutup. Oke. Setelah ditutup, nah jangan lupa di sini untuk menunya itu kalau misalkan buat kue, nah di sini ada menu bacaannya itu awetkan. Nah, jadi kita pijit menu awetkan. Karena telur yang dipakai cuma 5, kita setel waktunya itu sekitar 25 menit. Nah, jadi kayak gini tuh buat pengaturan waktunya kita setel 25 menit. Nah, dah. Nah, jadi kalau misalkan sekali lagi buat menu yang dipakai di sini ada bacaannya itu awetkan. Jadi posisi awetkan di sini dia sama dengan oven listrik. Setelah posisi menu awetkan, kita atur waktunya ke angka 25 menit. Tapi kalau misalkan nanti posisi telurnya itu 8 atau 9, ikutin aja waktu yang ada. Jadi waktu 40 menit itu kalau misalkan telurnya 8 atau 9. Oke guys. Jadi ini posisinya kita tinggal nunggu si kue bolunya ini jadi. Nah, jadi ini guys nih. Tuh, waktunya tinggal 1 menit lagi guys. Nah, ini nih. Tapi ini posisinya kan nggak ada penguapan.
Jadi kalau misalnya mau dibuka pun dia bisa. Jadi kalau buat kue bolu itu dia tidak ada penguapan. Jadi kalau misalnya mau buka tutup seperti ini tidak ada masalah tuh. Kayak gini walaupun dia tuh walaupun posisi waktunya belum matang, belum habis, tapi dia posisinya tuh bisa buka tutup. Nah, ini nih bau matang kayak gini tuh. Pindah. Tuh, kayak gini. Basecamp pindah Tuh, kapan? angkat San, angkat. Wow. Nah, jadi ini kalau misalkan nanti posisi bolunya ini udah siap kita angkat. Nah, ini kayak gini nih. Tuh, jadi ininya prosesnya di BB. Nah, ini sekali lagi kalau misalkan prosesnya buat kue bolu itu untuk tutupnya dia tidak mesti dibuang uap karena buka tutup dia bisa. Angkat, San. Nah, ini kita mulai angkat. Set. Nah, ini pasang. Nah, ini tatakan buat ngebaliknya. Ini, nah, posisinya ini tinggal angkat aja. Wow. Sadap. Nah, ini tinggal set. Oke. Ini berarti tinggal dipotongnya. Nah, jadi